Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Wa ba'du. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran akidah akhlak masih di seputar Asmaul Husna. Kali ini kita akan coba belajar untuk meneladani sifat Allah dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar. Namun sebelumnya ini ada hadis di mana Nabi pernah bersabda, Inna lillahi, ya, bukan innallaha. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhalal jannah. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitung, atau dalam hadis ini makna ahsaha diartikan menghafal, maka akan masuk surga. Ini janji Nabi. Siapa yang ingin masuk surga, ya hafalkan saja Asmaul Husna yang sebanyak 99 itu. Itu dijamin oleh Nabi atas kudrah dan iradah Allah tentunya masuk surga. Jadi kalau kamu ingin masuk surga, ya hafalkan saja Asmaul Husna. Ya. Tapi tentunya bukan hanya itu. Tentunya tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Namun dalam hadis ini tersirat sebuah tafsir bahwa orang yang menghafal Asmaul Husna, insya Allah nanti dengan sendirinya akan dijaga oleh Allah untuk selalu menjalankan ibadah, untuk selalu taat kepada Allah, dan untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu salah satu hikmah atau barokah dari kita menghafal Asmaul Husna. Nah, oleh karena itu hafalkan aja. Dengan hafal Asmaul Husna, tingkah laku, gerak-gerik kita akan dijaga oleh Allah, sehingga kita nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini dia. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah salah satu sifat Allah di dalam Asmaul Husna, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafara, yaghfiru, ghaffaran. Artinya mengampuni. Jadi sifat Allah Asmaul Husna Al-Ghaffar, di situ kita artikan Allah yang Maha mengampuni. Apa yang diampuni oleh Allah? Kalau Allah Maha mengampuni, apa yang diampuni? Ya tentu saja yang diampuni adalah dosa-dosa hambanya yang mau bertaubat. Ini satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dosa, ya manusia dan jin. Manusia dan jin. Sementara makhluk Allah yang lain tidak pernah punya dosa. Malaikat tidak punya dosa, hewan tidak punya dosa, tumbuhan tidak punya dosa. Yang memiliki dosa hanya manusia dan jin. Jadi yang diampuni oleh Allah dalam hal Allah memiliki sifat Maha mengampuni, yang diampuni adalah dosa-dosa hambanya
tetapi hamba yang mau bertaubat. Kalau tidak bertaubat mana bisa diampuni oleh Allah. Itu. Lah sekarang perlukah kita bertaubat? Perlukah kita bertaubat? Tentu saja perlu, bahkan sangat perlu. Karena di dunia ini tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua manusia itu berdosa. Semua manusia banyak dosa. Yang tidak berdosa hanyalah para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan para rasul itu oleh Allah diberi sifat maksum, terpelihara dari kesalahan, terpelihara dari berbuat yang dilarang oleh Allah. Sehingga para nabi dan para rasul itu memang tidak memiliki dosa. Tapi kalau tingkatan-tingkatan di bawah para nabi dan para rasul, itu semuanya pasti punya dosa. Para ulama, para kiai, para wali itu masih punya dosa. Walaupun mungkin dosanya tidak sebanyak kita ini. Ya, apalagi kalau tingkatan kayak saya, kayak kamu, wah ini kan juga termasuk wali kan. Saya ini wali, jujur aja, saya ini termasuk wali. Tapi bukan walinya Allah, melainkan wali murid. Wali murid apa tidak punya dosa? Wah banyak. Jadi kalau kamu nanya saya, Pak, sampean punya dosa? Waduh, bukan hanya ada, bukan hanya punya, tetapi dosa saya banyak. Ya, banyak. Ini. Jadi kita perlu bertobat. Allah Maha mengampuni. Yang diampuni tadi adalah dosa-dosa hambanya yang bertaubat. Kemudian kita sangat perlu bertaubat kepada Allah. Karena kita termasuk orang-orang yang bergelimang dosa. Banyak sekali dosanya. Nah, kalau dosanya banyak, kalau tidak mau bertaubat, wow, tambah banyak nanti itu. Kalau dosanya nanti sudah sangat banyak, apa mau minta surga? Polan di ring dalem mulai. Lah ini sekarang ada pertanyaan, apakah Allah mengampuni dosa manusia yang dosanya sudah terlalu banyak, dosanya sudah overdosis, dosanya sudah setinggi langit, seluas lautan, selebar bumi. Dalam hidupnya dia selalu berbuat dosa. Sehari-hari dia hanya melakukan dosa tanpa melakukan ibadah. Sehari-hari kerjanya selalu melanggar aturan-aturan Allah. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah sholawatan. Kerjanya hanya mabuk, judi, main perempuan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dosanya sudah terlalu banyak. Dosanya sudah tidak terhitung. Apakah itu masih diampuni oleh Allah? Tentu. Pasti diampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Allah punya sifat Al-Ghaffar. Allah pasti mengampuni sebanyak dosa, sebanyak apapun dosa-dosa hambanya. Setinggi langit, selebar bumi, seluas laut. Pasti oleh Allah dia akan diampuni. Asalkan mau bertaubat. Itu. Namun demikian, tidak semua orang yang bertaubat yang diampuni oleh Allah. Dosa yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa hamba-hambanya yang bertaubat, dan taubatnya pun taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Taubat nasuha itu artinya taubat yang sungguh-sungguh. Bagaimana taubat nasuha? Taubat nasuha itu punya 4 ciri. Maaf saya tidak ketik di slide ya. Tidak terpikir tadi untuk mengetik ciri-ciri orang yang bertaubat nasuha, tapi simak saja, kalau perlu dicatat aja sendiri. Ciri-cirinya orang yang bertaubat nasuha adalah, pertama dia itu menyesal. Menyesal, dalam bahasa Inggrisnya itu kasta. Bahasa Inggris mana itu ya? Kasta. Dia menyesal. Kenapa saya melakukan dosa? Dia menyesal. Kenapa ya saya kok melakukan dosa? Menyesal. Menyesal itu bukan hanya di lisan, bukan hanya di bibir, tapi menyesal di hati.
Setelah menyesal, kemudian dia meminta ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan melakukan mungkin terdahulu dahulu dengan sholat sunnah, kemudian membaca istighfar yang sebanyak-banyaknya, dan dengan bahasanya dia sendiri yang dia bisa mengerti, entah apapun bahasanya, dia meminta pertolongan, dia meminta ampunan kepada Allah, dia meminta ampunan kepada Allah dengan bahasa apapun, bahkan kalau perlu menangis kepada Allah sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita benar-benar menyesal telah melakukan banyak dosa. Kemudian dia bertaubat kepada Allah dalam keadaan menangis. Insya Allah dosanya diterima. Insya Allah taubatnya diterima. Walaupun tidak harus menangis. Memohon ampunan kepada Allah tidak harus menangis. Tapi kalau menangis, insya Allah lebih mudah untuk diampuni oleh Allah. Dan kalau kita mau bertaubat, jangan ditunda-tunda. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya mau bertaubat besok kalau saya sudah tua. Saya kalau sudah usianya lanjutkan sudah tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi mau bertaubat nunggu tua. Mau bertaubat nunggu berhenti melakukan maksiat. Wah, jangan gitu. Taubat kok ditunggu-tunggu. Lah kalau mati duluan gimana? Kapan taubatnya? Siapa sekarang yang bisa menjamin bahwa kita, saya dan kamu bisa hidup sampai besok? Siapa? Belum tentu saya dan kamu bisa hidup sampai besok. Lah, belum bertaubat, dosa banyak, mati duluan. Loh, mau minta surga. Kan diring dalam bola. Jadi segeralah bertaubat. Dan ada juga sebuah keterangan bahwa waktu bertaubat yang paling baik itu adalah di sepertiga malam terakhir. Sekitar jam 1 malam ke belakang. Awali dengan sholat taubat. Usalli sunnat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat seperti biasa. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua sesudah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Setelah itu angkat tangan, istighfar pada Allah, meminta ampunan Allah. Kalau bisa dengan bahasa Arab, kalau tidak bisa dengan bahasa apa saja, Allah mengerti semua bahasa. Menangislah di tengah malam itu. Menangislah kepada Allah di sepertiga malam itu. Saya yakin sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, apabila bertaubat dengan cara yang seperti itu, insya Allah diterima. Jadi yang pertama menyesal, kedua meminta ampunan Allah secara khusus. Kalau dosa yang dilakukan itu sudah banyak sekali, apalagi sering melakukan dosa besar, baca istighfar itu tidak cukup untuk bertaubat. Istighfar itu hanya mengampuni dosa-dosa kecil saja. Dosanya laki-laki ngelihat auratnya perempuan, baca istighfar, hilang. Tapi awas, nanti jangan lihat lagi. Kalau lihat lagi ya lain lagi ceritanya nanti. Ada perempuan pakai you can see, pakai rok mini. Tak iya bes eman, iya bes dosa. Akhirnya elerek. Wah, itu kan dosa. Dosa kecil. Nanti baca istighfar, hilang. Hilang dosanya. Tapi jangan lihat lagi. Bahkan dengan berwudhu saja dosa kecil hilang. Kita melakukan dosa kecil, kemudian pada saat kita mau sholat, berwudhu, insya Allah dosanya hilang kalau dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, tidak cukup dengan berwudhu, tidak cukup dengan beristighfar. Harus meminta ampunan kepada Allah secara khusus, seperti yang saya ceritakan tadi. Itu ya. Namun demikian anak-anakku sekalian, ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah selama kita hidup di dunia. Dan dosa tersebut harus dipertanggungjawabkan besok di neraka. Bukan di narokan ya, bukan di narokan tapi di neraka. Ini ada sebuah ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru
ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mohon maaf ini teksnya kurang ya. Seharusnya di belakangnya kata ayyushraka itu ada bihi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Di sini teksnya kurang bihinya. Ya ditambah sendirilah, mohon maaf ya. Jadi seharusnya berbunyi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang syirik atau menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Itu syirik. Kalau sudah syirik, dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah selama di dunia. Bahkan ketika dia bertaubat sampai menangis, mencucurkan air mata darah sekalipun, Allah tidak akan mengampuni dosanya orang syirik. Tetapi Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Jadi ente, kalian sebanyak apapun dosa kalian, jangan tunda lagi untuk bertaubat. Kalau mau bertaubat, jangan nunggu besok. Hari ini kita bertaubat. Karena belum tentu, seperti saya katakan tadi, belum tentu kita masih bisa hidup sampai besok pagi. Itu kalau bicara ini ingat lagunya Wali itu ya. Ingat mati, ingat apa itu? Tidak bisa saya kalau menirukan lagunya Wali Band, tidak bisa. Itu kalau lagunya Soneta baru bisa. Kalau Wali Band ya nggak bisa lah, bisa dikit-dikit aja gitu ya. Jadi jangan sampai berbuat syirik, karena dosanya syirik membekas selama-lamanya dan harus dipertanggungjawabkan besok di neraka. Begitu ya. Semoga kita terhindar dari dosa-dosa syirik, dan kita dengan mempelajari sifat Allah Al-Ghaffar ini bisa menghindari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Karena dosa-dosa kecil yang kita lakukan kalau diulang berkali-kali kan banyak juga nantinya. Dosa kecil sih tapi dilakukan berkali-kali kan nantinya juga menjadi dosa besar. Ya kan? Oke, baik. Selanjutnya dia ada hadis Nabi. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa atau khilaf. Jadi kalau manusia itu salah, ya biasa itu. Namanya juga manusia. Mana ada manusia tidak bersalah. Manusia lupa, ya biasa. Namanya juga manusia. Dan itu sudah memang kudrat kita sebagai manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa atau khilaf. Tapi kalau selalu salah itu sih bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja. Nah, ini baru by Soneta. Lanjut, semakin tinggi keimanan seseorang, dia akan semakin merasa banyak dosa. Itu. Coba di antara kalian yang merasa dosanya paling dikit siapa? Siapa dosanya yang merasa paling dikit? Mungkin Bagas mungkin dosanya paling dikit. Atau mungkin siapa lagi? TB mungkin. TB dosanya paling dikit mungkin. Atau Rohiki mungkin. Rohiki dosanya paling dikit. Atau siapa gitu. Ayo coba, siapa yang dosanya paling dikit? Ada yang ngacung itu kayaknya di rumah itu. Ada yang ngacung. Oke, ketahuilah bahwa jika orang itu merasa dosanya paling dikit, maka itulah orang yang paling jauh dengan Allah. Kalau kamu merasa dosanya paling dikit, berarti kamu jauh dari Allah. Imanmu rendah, imanmu dangkal kalau kamu mengaku dosanya sedikit. Ya. Karena semakin tinggi keimanan seseorang, dia akan semakin merasa banyak dosa. Itu. Nabi Muhammad SAW itu tidak punya dosa. Karena beliau sudah dimaksum oleh Allah.
Bahkan seandainya Nabi itu berdosa, seandainya satu saat Nabi itu melakukan kesalahan dan dia berdosa, dosanya itu sudah diampuni duluan oleh Allah. Sebelum Nabi berbuat dosa, dosanya sudah diampuni duluan. Nah, tetapi kenyataannya Nabi Muhammad tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Tetapi walaupun beliau tidak punya dosa dan dosanya sudah diampuni duluan oleh Allah, tetapi beliau bersujud kepada Allah sepanjang malam dan bertaubat kepada Allah sedikitnya 200 kali dalam sehari semalam. Bayangkan coba, ini Nabi ini. Nabi tidak punya dosa, dimaksum, dijamin oleh Allah dari dosa. Dosanya sudah diampuni duluan. Tapi taubatnya kepada Allah 200 kali dalam sehari semalam. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini banyak dosa, tetapi sulit sekali untuk menyadari dan sulit sekali untuk mau bertaubat kepada Allah. Mau jadi apa kita ini? Ya termasuk saya ini, terutama saya. Saya ini banyak dosa, tapi sulit sekali untuk menyadari dan mau bertaubat kepada Allah. Ya itulah kita, tingkatan manusia-manusia yang katakanlah iman kropos ini ya. Itu. Kalau kamu bertanya kepada orang yang imannya bagus, katakanlah kepada seorang kiai, kalau di Situbondo mungkin kiai yang terkenal ada Kiai Azaim, Kiai Khalil. Kalau beliau berdua, entah Kiai Azaim ataupun Kiai Khalil, seandainya beliau berdua itu ditanya, Kiai, apakah sampean punya dosa? Saya yakin, seyakin-yakinnya jawaban beliau adalah banyak dosa saya. Pasti jawabannya seperti itu. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Beliau berdua dekat dengan Allah. Semakin seseorang itu dekat dengan Allah, maka dia akan semakin merasa banyak dosa itu. Ini ya, kita ini gimana? Saya dan kamu, astagfirullahaladzim, banyak dosa, tapi sulit untuk menyadari dan mau bertaubat kepada Allah. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sifat Allah dalam Asmaul Husna Al-Ghaffar itu juga diartikan yang maha menutupi. Tadi Al-Ghaffar diartikan yang maha mengampuni. Tapi Al-Ghaffar juga bisa diartikan yang maha menutupi. Apa yang ditutupi? Yang ditutupi adalah aib dan rahasia hambanya, hamba Allah maksudnya, agar tidak merasa hina di hadapan orang lain. Ini. Coba bayangkan, seandainya Allah tidak punya sifat Al-Ghaffar, seandainya Allah tidak menutupi aib dan rahasia manusia, mungkin manusia ini akan kelihatan jijik. Manusia yang satu dengan manusia yang lainnya jijik, becik ketika berhadapan. Seandainya kulit manusia ini dibuat oleh Allah transparan seperti kaca atau plastik, terus isi tubuh kita ini terlihat oleh orang lain, lalu siapa orang yang mau mendekat? Siapa yang mau mendekat? Usus kita terlihat, kotoran kita dalam perut terlihat, organ-organ tubuh manusia yang ada di dalam tubuh ini semuanya terlihat. Saya yakin itu menjijikkan. Tapi oleh Allah, kulit manusia dibuat seperti kulit kita yang ada saat ini, sehingga tidak terlihat isi di dalamnya, sehingga nampak indah, nampak menarik. Ya, nampak menarik. Jadi yang ditutup adalah aib dan rahasia hambanya. Begitu juga kalau kita punya rahasia. Ini, setiap manusia pasti punya kelemahan, punya rahasia dan aib tersendiri. Tetapi oleh Allah ditutupi, sehingga jika seseorang sedang berhadapan dengan orang lain, maka orang tersebut tidak akan pernah tahu bahwa kita punya kelemahan, bahwa kita punya rahasia dan aib. Coba, kamu misalnya
tidak sholat subuh. Tadi tidak sholat subuh. Terus kamu berhadapan dengan saya misalnya. Kita ambil contoh siapa ya? Contohnya misalnya siapa ya? Contoh anggap Mundir dah, Mundir anak IPA itu. Mundir tadi tidak sholat, misalnya Mundir tidak sholat. Terus berhadapan dengan saya, ketemu dengan saya, ngomong-ngomong, bincang-bincang dengan saya. Lah, saya kan tidak mungkin tahu bahwa tadi Mundir tidak sholat, kecuali dia memberitahu kepada saya. Itu saya tidak akan tahu. Kenapa saya tidak tahu? Karena itu merupakan aib seorang Mundir. Sehingga oleh Allah aib tersebut ditutup. Karena oleh Allah ditutup, maka orang yang berhadapan pun, saya pun tidak ngerti, tidak tahu bahwa seorang Mundir tadi tidak sholat subuh. Tidak tahu saya, kecuali dia memberitahu saya. Begitu pula sebaliknya. Misalnya siapa ya? Misalnya seorang siswa yang bernama siswi yang bernama yang selalu yang selalu ada di ingatan saya ini, karena gimana ya, katakanlah seorang siswi bernama Nana Siti Hasanah, anak IPS. Nana misalnya mabuk, minum minuman keras misalnya. Nana mabuk. Tadi malam Nana mabuk, umpama. Nah terus tanpa sengaja besoknya kan sudah sadar, pagi ini dia sudah sadar. Terus belanja ke Indomaret atau ke Alfamart atau Maret yang lainnya. Nah, ketemu dengan saya. Assalamualaikum Pak. Dia salaman saya. Waalaikumsalam. Saya yakinnya bahwa saya tidak akan pernah tahu bahwa tadi malam seorang Nana itu mabuk. Kenapa? Karena oleh Allah memang ditutupi. Itulah yang dimaksud Al-Ghaffar, Allah Maha menutupi. Yang ditutupi apa tadi? Aib dan rahasia hambanya agar tidak merasa hina di hadapan orang lain, gitu ya. Ini saya punya cerita. Sebelum tugas saya punya cerita kisah Kiai digoda si kupu-kupu malam. Dengerin ya, kalau ceritanya diketik lama. Ini dengerin. Bagus ini ceritanya. Ceritanya gini. Ada seorang kiai di Jawa Tengah. Mohon maaf saya lupa nama kiai tersebut. Lupa saya namanya. Seorang kiai di Jawa Tengah, itu kiainya masih muda dan tampan. Kiai muda, tampan, dan punya postur tubuh yang kekar. Postur tubuhnya itu kekar. Kata orang Inggris itu soge. Seorang kiai muda, ganteng, soge. Pada satu malam, Pak Kiai tersebut diundang untuk mengisi pengajian di luar kota. Ya katakanlah kalau diumpamakan rumahnya beliau, rumah Kiai itu di Situbondo, beliau diundang ke Bondowoso, ke luar kota. Ada pengajian di luar kota. Udah, berangkatlah sang Kiai bersama sopirnya. Seperti biasa kalau mau ngisi pengajian kan pakai jubah ya, pakai jas, pakai kopiah, pakai surban yang dililit di kopiahnya, di samping juga pakai surban yang dikalungkan di leher beliau. Mantap lah sebagai seorang kiai. Sudah berangkat beliau berdua dengan sopir.
Sebelum sampai di tempat pengajian, karena pengajiannya itu di pelosok di desa, mobil Pak Kiai harus berhenti di sebuah perempatan di kota yang dituju karena lampu merah. Lampu merah kan harus berhenti. Pada saat berhenti di lampu merah itu, kaca jendela atau kaca jendela mobilnya Pak Kiai itu ada yang mengetuk, tuk tuk tuk, itu dituk tuk. Spontan saja Pak Kiai mengambil uang receh yang memang sudah disediakan di dalam mobilnya, tanpa beliau melihat terlebih dahulu, dikiranya pengemis, langsung ngambil uang receh. Kemudian jendela mobil Pak Kiai dibuka, cret, disuguhkan uang receh itu kepada orang yang mengetuk jendela mobil tadi. Tapi betapa kagetnya Pak Kiai. Beliau langsung tersentak, astagfirullahaladzim. Ternyata yang tuk-tuk kaca jendela mobil beliau itu bukan pengemis, tetapi yaitu kupu-kupu malam. Waduh, astagfirullah, kupu-kupu malam. Langsung si kupu-kupu malam itu menyapa Pak Kiai dengan selamat malam Om, katanya gitu. Loh kok bilang Om Pak? Iya karena waktu itu Pak Kiai lagi sumuk lah, lagi apa? Ojeng katanya orang Madura itu. Ojeng. Jadi beliau di dalam mobil, kopiahnya dibuka, kopiah yang dililiti surban itu dibuka, surban yang di lehernya itu juga dibuka, ditaruh di depan jok mobil itu, ditaruh di situ sehingga tidak terlihat seorang kiai beliau. Karena saya katakan tadi postur tubuhnya soge, nampak sepintas lalu seperti aktor laga, pemain film laga itu seperti itu. Sehingga karena dia tidak pakai surban, tidak pakai kopiah, dikira mangsa oleh si kupu-kupu malam itu. Ditanya dia, selamat malam Om, Om butuh saya apa tidak? Om butuh saya. Pak Kiai pun menjawab, iya saya butuh kamu. Kalau gitu saya boleh ikut di mobilnya Om? Pak Kiai pun menjawab, iya boleh, ayo silakan naik di belakang. Sang kupu-kupu malam pun naik di dalam mobilnya Pak Kiai. Ketika lampu hijau menyala, mobilnya melaju lagi, terus melaju. Sang kupu-kupu malam usul pada Pak Kiai yang dikiranya mangsa tadi. Om, hotel yang bagus di kota ini, ntar belok kiri ya Om. Setelah belok kiri, lurus dulu, kemudian belok kanan dikit, di kiri jalan itu ada hotel bagus Om. Usul kayak gitu. Oleh Pak Kiai diiyakan saja. Oh iya ya sudah gampang, cuma hotel itu gampang. Saya juga punya villa kok di kota ini. Kita ke villanya saya saja. Tidak usah ke hotel. Saya punya villa. Oh bagus kalau gitu Om. Katanya gitu. Ya sudah. Mobil terus melaju. Ternyata melajunya ke pelosok. Ke pelosok. Sampai akhirnya di depan sana terlihat keramaian. Di situ lokasi pengajian. Yang dituju oleh Pak Kiai lokasi pengajian. Sebelum sampai di lokasi pengajian, Pak Kiai pakai kembali kopiah yang dililiti surban yang dikalungkan di lehernya dipakai kembali, jasnya dirapikan untuk menghadapi jamaah pengajian yang sudah menunggu dari tadi. Akhirnya si kupu-kupu malam pun kaget. Loh Om, katanya mau ke villa, ini mau kemana Om? Pak Kiai menjawab, kamu nggak usah banyak tanya. Saya kan butuh kamu, jadi kamu ikut saya saja. Tidak usah banyak tanya, saya butuh kamu. Begitu. Pengajian pun semakin dekat, akhirnya si kupu-kupu malam meminta turun. Om, kalau gitu saya turun di sini aja Om. Tolong turunkan saya Om. Pak Kiai menjawab, loh kamu tadi kan yang nawarin saya. Dan saya butuh kamu, jadi kamu belum boleh pergi. Karena saya masih butuh kamu. Begitu kata Pak Kiai. Lah akhirnya si kupu-kupu malam itu pun sadar bahwa
bahwa laki-laki yang dikira mangsa itu tadi, beliau ternyata seorang kiai. Sadar dia setelah kopiahnya dipakai, surbannya dipakai, sadar. Dan akhirnya tiba di lokasi pengajian. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah Allah lagi-lagi menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat Al-Ghaffar, dalam arti beliau Allah maha menutupi aib seorang hambanya. Pak Kiai ketika sampai di lokasi pengajian, beliau tidak langsung turun, tapi buka kaca jendela mobilnya dibuka, ceret. Kemudian beliau panggil salam kepada para jemaah, "Assalamualaikum semuanya." Para jemaah pun menjawab Waalaikumsalam, dan Pak Kiai belum lagi turun dari mobilnya, beliau berkata, meminta tolong kepada para jemaah, "Saudara-saudara sekalian, mohon maaf ya, saya ini datang ke sini bersama Ibu Nyai. Tapi Ibu Nyai tadi lupa dak bawa jubah sama jilbab. Ini Bu Nyainya di belakang, tapi dak pakai jilbab, dak pakai jubah. Tolong ya kasih pinjeman. Kasih dipinjemi jubah, kasih dipinjemin jilbab ya." "Oh, nggih Pak Kiai. Iya, iya Pak Kiai." Dalam waktu singkat saja, dalam hitungan belum 1 menit saja, jubah dan jilbab sudah datang. Diserahkan pada Pak Kiai, oleh Pak Kiai pun dioper ke belakang. "Ayo cepat pakai." Akhirnya si kupu-kupu malam pakai jubah. Yang tadinya pakai rok mini, pakai you can see, tanpa jilbab. Sekarang sudah pakai jubah, pakai jilbab. Setelah rapi, baru Pak Kiai turun, dan pintu mobil belakang pun oleh Pak Kiai dibukakan. Si kupu-kupu malam turun. Apa yang terjadi? Oleh jemaah muslimah, oleh jemaah perempuan yang ada di pengajian itu, si kupu-kupu malam itu pun disalamani, dicium tangannya bolak-balik. Cabisi elik pelik tanangga itu siyom bi jamaah. Kenapa? Karena Allah menutupi aibnya. Dikiranya istri dari Pak Kiai, dikiranya Bu Nyai. Cabisi itu disalamani. Lah coba seandainya sekarang Allah tidak Al-Ghaffar, seandainya Allah tidak menutupi aib si kupu-kupu malam itu tadi, datang ke pengajian seperti itu, siapa yang mau bersalaman coba? Coba siapa yang mau bersalaman? Bisa-bisa diusir itu kan. Tapi karena Allah Al-Ghaffar, maka semuanya ditutupi oleh Allah. Semuanya berjalan dengan lancar-lancar saja. Sampai akhirnya pengajian selesai. Pada saat Kiai menyampaikan ceramahnya, si Ibu Nyai dikasih, Ibu Nyai palsu ya, Ibu Nyai palsu dikasih makanan dan minuman yang enak-enak. Kalau beliau mau ngambil kue, nggak usah repot-repot bergeser, tapi ada yang mendekatkan kuenya kepada beliau. "Monggo Bu Nyai, ya tore Bu Nyai, deer, ya Bu Nyai, nyaman Bu Nyai itu ya." Sampai akhirnya beliau pulang, setelah selesai pengajian pulang, dan si kupu-kupu malam itu minta turun di lampu merah. Tadi dia naik, tapi oleh Pak Kiai tidak diizinkan. Oleh Pak Kiai dia dibawa ke rumahnya. Kemudian sesampainya di rumahnya, oleh Pak Kiai diberi kamar khusus. Kemudian setelah beberapa hari menyatu dengan santri-santrinya Pak Kiai. Itu akhirnya jadi santri, dan akhirnya si kupu-kupu malam itu menjadi wanita baik-baik, menjadi santri, menjadi wanita baik-baik. Lah itu sebuah cerita. Ini benar terjadi, ini bukan mengarang saya, bukan, tapi ini benar-benar terjadi. Itu bukti bahwa Allah maha menutupi dosa, rahasia, dan aib hambanya. Seperti itu ya. Kemudian sebelum saya akhiri, biasa ada tugas ya. Tugasnya sederhana aja. Ceritakan pengalamanmu ketika orang yang sedang berhadapan denganmu tidak mengetahui kelemahan, rahasia, dan aib kamu. Coba kamu ingat-ingat itu. Kamu pasti berhadapan dengan seseorang, tapi kamu dalam keadaan gimana gitu? Dalam keadaan yang kamu di situ merahasiakan sesuatu.
kamu di situ merahasiakan kelemahan atau aibmu, sementara orang yang kamu hadapi tidak mengetahui hal tersebut. Coba ceritakan itu. Itu aja tugasnya ya. Tugas itu dikirim ke WA, dikirim via WA ke nomor biasanya 082 331 504 109. Jangan dikirim ke WA saya yang satunya ya, jangan dikirim ke WA yang belakangnya 577 itu, jangan. Dikirim ke ini saja, 082 331 504 109. Oke, itu ya. Kalau ada pertanyaan pun silahkan chatting di nomor tersebut atau langsung telepon saja. Saya tidak paham di mana, di sini Pak, saya tidak paham, mau tanya itu, silahkan, boleh-boleh saja ya. Saya berharap pelajaran hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Akhirnya kurang lebih saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.